Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita ini mampu sampai ke tingkat duduk dalam majelis ilmu. Tidaklah mungkin kita ini bisa duduk dalam majelis zikir kecuali atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita, maka Allah akan pahamkan kepada kita ini agama. Maka senantiasa kita ini mengucapkan alhamdulillah, senantiasa kita selalu bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin, kita mampu mengenal Islam. Islam ini bisa datang kepada kita ini karena perjuangan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka hendaknya kita ini tanamkan kecintaan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan keluarga beliau, wa ashabihi dan para sahabat, wa man tabi'ahum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Baik, hari ini pada pagi yang mulia ini kita akan masuk pada bab fardu-fardu di dalam berwudu atau rukun-rukun di dalam berwudu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah terangkan secara umum, Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, idza quntum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kita hendak berdiri salat, maka kita basuh wajah kita, kemudian tangan kita sampai siku-siku, kemudian wamsa'u bi ru'usihim wa arjulakum ilal ka'bain. Kita mengusap kepala kita, kemudian membasuh kaki sampai dua mata kaki. Tapi ini adalah penjelasan secara umum dalam Al-Quran Al-Karim. Adapun penjelasan-penjelasan secara terperinci yaitu dijelaskan oleh imam fiqih, ya, yang berdasarkan tentang dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran dan dalil-dalil yang diambil dari As-Sunnah, itu hadis. Maka salah satu syarat seseorang ini bisa dikatakan wudunya sah, yaitu dia hendaknya meyakini mana yang fardu itu fardu, mana yang sunnah itu sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus hafal fardu-fardu dalam berwudu, ya. Jangan sampai ketika kita berwudu ini kita tidak tahu mana fardu mana sunnah, sehingga kita menganggap yang sunnah jadi fardu, justru yang fardu jadi sunnah. Maka apabila wudhu kita ini tidak baik, wudhu kita ini tidak memenuhi syarat, wudhu kita ini tidak sah, maka solat kita pun tidak diterima. Ya, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Rasulullah? La yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Ya, Allah tidak akan menerima salat kita tanpa bersuci. Ya, dikuatkan oleh hadis yang kedua, bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, bahwa Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian ketika dia ini berhadas sampai dia ini berwudu, yang pastinya wudu yang sesuai dengan syariat Islam, wudu yang terpenuhi syarat-syaratnya. Maka sekarang kita akan membahas apa saja fardu-fardu dalam berwudu. Semoga setelah ini kita bisa mengingat-ingat atau bisa menghafal, sehingga kita bisa membedakan mana fardu, mana sunnah dalam berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i
wa huwa bil dhammil wawi fil ashhari ismun lil fi'li wa huwa al muradu huna bi fathil wawi ismun lima yatawaddau bihi wa yashtamil awwalu ala furudin wa sunanin. Nah, ini al-musannif rahimahullahu taala mengatakan bahwa lafaz wudu dengan mendhammakan wawunya ya dalam pembahasan ini itu adalah nama daripada suatu pekerjaan wudu itu sendiri. Adapun lafaz wudu yang difathahkan wawunya itu adalah nama bagi suatu benda yang digunakan untuk berwudu. Adapun wudu itu sendiri dengan dhammahkan wawunya itu terdapat fardu-fardunya dan sunnah-sunnahnya. Maka yang kita bahas sekarang adalah yang fardu-fardunya wudu. Wa dzakara al-musannifu al-furudha fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya' ahaduha an-niyatu wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi fa in tarakha anhu summiya azman. Kemudian musannif menyebutkan, pengarang kitab ini menyebutkan bahwa fardu-fardunya wudu itu jumlahnya ada 6, terbagi atas 6 bagian. Yang pertama adalah niat, ya. Yang pertama adalah niat. Maka hakikat niat di dalam bertaharah, bersuci, yakni berwudu ini, hakikatnya itu adalah menyengaja, ya. Menyengaja dibaringi dengan perbuatan. Maksudnya apa? Niat itu adalah qasdun bil qalbi ma'al fi'li, menyengaja dengan hati disertai pekerjaan, ya. Maka apabila kita niat sekarang tapi pekerjaannya nanti, itu ulama katakan bukan niat tapi namanya azam. Tapi ini jarang kita pakai. Sering kita pakailah niat, ya. Padahal niat di dalam berwudu ini itu dibaringi dengan pekerjaan. Maksudnya ketika basuhan wajib yang pertama itu wajah, nah, ini ketika kita membasuh wajah itu dibaringi dengan niat. Kita baringi dengan niat. Kemudian wa takunu an-niyatu 'inda ghusli awal juz'in min wajhi ay muqtaranatan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Jadi niat itu bukan ketika sebelum membasuh wajah atau setelah membasuh wajah baru niat, ya. Kenapa wajah? Karena wajah ini adalah bagian pertama yang kita basuh, bagian wajib pertama yang kita basuh ketika berwudu. Maka di sini dikatakan jangan niat dulu baru basuh wajah, atau niatnya setelah basuh wajah, ya. Yang benar adalah niat dibaringi dengan membasuh wajah, meskipun kenanya cuma sebagian itu tidak masalah. Yang penting pada basuhan pertama, ya. Nanti ada praktik yang bagusnya. Jadi ketika air mengenai wajah, maka disitulah dimasukkan niat, ya. Ketika air mengenai wajah, maka disitulah kita menanamkan niat. Maka niat itu menyengaja dengan hati disertai dengan pekerjaan. Mau di keran atau di bak, ya. Kami ulangi, ketika air ini pertama kali tiba di wajah, maka disitulah kita memasukkan niat yang wajib, ya. Meskipun nanti ada sunnahnya sebelum membasuh wajah, nanti kita akan bahas. Kita bahas sekarang adalah yang bagian fardunya dulu. Kemudian dalam berniat itu harus ada niat fardul wudu'ah, ya, fardu dalam berwudu. Kemudian di dalamnya juga ada niat liraf'il hadas, mengangkat daripada hadas, ya. Ulama katakan meskipun kita tidak mengatakan asghar, hadas yang kecil, la ba's, itu tidak
masalah. Apabila kita tidak menyebutkan asghar, rafil hadasil asghari, asgharnya tidak kita sebutkan, tetap niatnya sah. Ya. Yang jelas di dalam niat itu ada tercantum fardhu wudu, ya. Kemudian ada tercantum lafaz mengangkat daripada hadas, ya. Bagaimana niatnya itu wudu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Ya. Itu yang paling lengkap. Jadi dalamnya semua ada. Mengangkat hadas, kemudian niat bagaimana wudu kita ini sah. Jadi fardu dalam berwudu itu ada 6. Yang pertama niat. Ya, yang pertama niat. Wa tsani ghuslul jami'il wajhi wa hadduhu tawlan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhara al-lahyaini wa humal azmani alladhani yanbutu alaihima al-asnadul sufla wa yajma'u muqaddimuhuma fi dhaqani wa muakhiruhuma fil udhuni wa hadduhu ardan ma bainal udhunain. Fardu yang kedua setelah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, ya, bukan mengusap, membasuh, ya. Air kita ambil, membasuh wajah. Kemudian batas wajah yang wajib terkena air itu dari mulai tumbuhnya rambut sini, ya, mulai tumbuhnya rambut, ya, sampai ke ujung dagu di sini bawah, sampai ke tempat dipakainya anting, ya, maksudnya di telinga sini, ya. Batasnya dari tumbuh rambut dia ke bawah sini sampai ke bawah dagu. Nah, ini adalah batas wajib di mana air harus sampai ke batas itu. Apabila kita cuma mengusap, membasuh bagian permukaan muka saja, maka wudhu kita jelas tidak sah. Karena membasuh wajah itu sendiri ada perkara yang wajib terkena air, yaitu dari batas tumbuhnya rambut, ya, jalan ke bawah sampai tempat dipakainya anting ataupun di ujung telinga ini, dia lari sampai ke bawah dagu. Kemudian pembahasan mengenai wajah, apabila di wajah itu tumbuh rambut, ya, di pipi biasanya, di pipi, atau ada orang yang mempunyai kebutuhan khusus ada rambut yang muncul di sini, di pipi atau di hidung atau di jidatnya, maka wajib air itu mengenai kulitnya yang tempat tumbuhnya rambut, ya. Jadi misalkan Bapak punya wajah ini ada tumbuh rambut di pipi kah, di jidat kah, maka wajib air itu sampai ke dalam kulitnya. Kita usahakan air itu masuk ke dalam, terkena kulitnya. Nah, kecuali janggut, ya. Janggut ini ada 2 ukuran. Yang pertama, apabila orang yang kita ajak bicara, ketika dia melihat janggut kita ini tembus sampai ke kulit, maka wajib kulitnya harus terkena air, ya. Maksudnya itu janggutnya itu cuman sedikit, jarang-jarang gitu, maka wajib air masuk ke dagunya. Yang kedua, kalau janggutnya ini seukuran orang yang melihat kita, yang dilihat adalah janggutnya saja, tidak melihat kulitnya, maka cukup janggutnya saja yang dibasuh, ya. Cukup janggutnya saja yang dibasuh. Maksudnya janggut yang tebal sehingga sangat susah untuk mencapai air ini masuk ke dalam dagunya, kulit pada dagu, ya. Jadi selain janggut, kalau ada rambut yang tumbuh di wajah, maka wajib air itu harus masuk ke kulitnya, ya. Jadi fardu yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Batasnya itu dari tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu, sampai ke tempat dipakainya anting, ya. Bapak basuh sini. Makanya disunahkan 3 kali supaya basuhannya sempurna. Karena biasanya kalau cuma 1 kali itu tidak
sempurna. Ataupun Bapak basuh satu kali, guyur baru diratakan juga bisa. Yang jelas jangan sampai ke tingkat mengusap. Karena mengusap itu cuman pada kepala saja. Adapun tangan dan kaki ini harus wajah, tangan dan kaki ini harus dibasuh. Kemudian yang ketiga, fardu yang ketiga, ghuslul yadain ilal mirfaqain. Fa illam yakun lahu mirfaqani i'tabaru qadruhuma wa yajibu ghuslu ma 'alal yadain min sya'ri wa sal'ihi wa asbaha zaidahu wa zafira wa yajibu izalata ma tahtaha. Yang ketiga adalah membasuh tangan, ya. Membasuh tangan dari bawah ke atas, ya. Membasuh tangan dari bawah ke atas. Maksudnya ilal marafiq, berarti dari bawah ke atas. Jadi sepakat para ulama, cara untuk membasuh tangan itu adalah dari bawah ke atas, ya. Nah, apabila di tangan tadi tumbuh rambut lagi, ya, maka wajib air sampai kepada kulit tangan tersebut, ya. Jadi ini khusus memang orang yang mungkin ada penyakitnya. Biasa rambutnya itu tumbuh di pipinya, tumbuh di tangannya, ya. Kalau rambutnya itu tumbuh di bagian bahu, maka itu tidak termasuk. Yang dimaksudkan di sini adalah rambutnya ini tumbuh pada bagian yang wajib dibasuh, ya. Yakni dalam fardu ketiga ini, yakni adalah tangan, ya. Maka apabila ada rambut tumbuh di tangan atau ada sesuatu yang menghalangi, misalkan cat atau getah, ya, yang menempel di tangan, maka wajib kita bersihkan, ya, karena wajib air itu terkena bagian wajib pada tangan tersebut, ya. Ini pun berlaku kepada wajah, berlaku kepada kaki. Jadi apabila ada wajah, ada tangan, ada kaki yang wajib dibasuh dalam berwudu, apabila ketempelan sesuatu, misalkan getah, karet atau semacam itu seperti cat, maka hendaknya dibersihkan terlebih dahulu karena wajib terkena air, ya. Kita langsung saja yang ketiga. Yang ketiga adalah masul ba'dir ra'si, ya. Mengusap sebagian kepala. Ini fardu, ya, yang wajibnya. Adapun seluruhnya dalam menurut Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya sunnah. Kita bahas yang fardunya dulu. Mengusap sebagian kepala, ya. Kita basahkan tangan kita, kemudian kita mengusap sebagian daripada kepala, itu sudah mencukupi sah di dalam berwudu, ya. Bahkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, meskipun sedikit rambut yang terkena atau bagian ubun-ubunnya saja itu sudah sah, ya. Diambil dari dalil yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau pernah mengusap hanya ubun-ubunnya saja. Hadis ini diambil dari dua imam, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi itu 1/4 dari kepala itu sudah sah. Kita membasuh 1/4 dari bagian kepala itu sudah sah. Makanya dari kalangan Imam Hanafi itu biasanya diusap cuman ubun-ubunnya saja, ya. Ini yang wajib, Pak, ingat, yang wajib. Tapi dalam kalangan Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal wajib diusap semua kepala, ya. Diambil juga dari yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau mengusap dari awal kepala sampai belakang kepala, ya. Maka di sini diambil istihad oleh dua imam madhab, Maliki dan Ahmad bin Hambal, mengusap seluruh kepala hukumnya wajib, fardu, ya, wajib. Jadi bapak-bapak yang ikut kepada Imam Maliki atau Imam Ahmad bin Hambal, bapak tidak boleh mengusap sebagian saja, atau bapak tidak boleh mengusap ubun-ubunnya saja, harus wajib semua. Adapun
lebih baiknya meskipun kita menganut Imam Asy-Syafi'i atau Hanafi, sebaiknya kita mengusap secara keseluruhan, ya. Karena Imam Syafi'i itu meskipun ubun-ubunnya sudah sah, tapi beliau kalau berwudu itu semua kepala. Prakteknya semua kepala. Ya. Jadi dalam hal ini mengusap sebagian kepala itu sudah sah. Kemudian yang kedua, kita mencelupkan tangan kita ke bak tanpa bergerak, ya. Kita angkat, kita usap juga sudah sah. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki, ya. Kedua kaki ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Kemudian yang keenam adalah tertib, ya. Tertib ini maksudnya berurutan, niat, wajah, kemudian apa? Habis wajah, tangan, ya, tangan. Astagfirullah. Habis wajah, tangan, kepala. Maksudnya tertib seperti itu. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i itu tertib hukumnya wajib, fardu, ya. Jadi tidak boleh tangan dulu baru wajah, tidak boleh kaki dulu baru wajah, ya. Ini tidak boleh. Adapun pembahasan mengenai kita cemplung ke dalam sungai itu tidak ada tertibnya. Tertibnya hilang itu ketika kita menyelam ke dalam kolam, ya. Tapi ini cuman dipakai dalam mazhab Imam Hanafi. Adapun Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hanbal itu harus tertib. Tapi namun Syekh Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in beliau katakan boleh, meskipun airnya itu kurang daripada 2 kula, kita masuk ke dalam bak, kita celupkan diri kita sampai badan kita hilang, ya, terendam air semua, kita diam, pasang niat di dalam, bangun, wudunya sudah sah. Namun di sini jumhur ulama katakan yang memperbolehkan ini cuman mazhab Hanafi. Jadi kita cemplung ke lautan, ke sungai, niat di dalam, bangkit, itu wudu kita sudah sah tanpa ada tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ulang, tertib apa fardu-fardu di dalam berwudu itu, yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai kepada siku-siku, yang keempat adalah mengusap kepala, yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tertib, ya. Kita harus ingat yang wajibnya dulu sebelum kita masuk kepada yang sunnah. Baik, mungkin cukup sekian. Siapa tahu ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Oh, ya. Seputar wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Ustaz bertanya berkaitan dengan pembahasan pada pagi hari ini. Seperti tadi dijelaskan Pak Ustadz bahwa salah satu fardu wudu adalah niat di saat membasuh muka. Yang saya mau tanyakan di sini Pak Ustadz, kebetulan kita di Seru ini terkadang namanya air mati, air tidak mengalir, sehingga kalau kita mungkin mau wudu, kadang kita wudu di kamar mandi. Pertanyaannya begini Ustadz, apakah kita masih bisa membaca niat jika kita wudu di kamar mandi? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti juga dijelaskan Pak Ustadz bahwa salah satu fardu wudu adalah membasuh tangan dari bawah ke atas. Yang saya mau tanyakan di sini Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita berwudu, karena kebanyakan mungkin kita biasa berwudu kalau pakai keran itu bolak-balik, kadang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kira-kira
hukumnya bagaimana itu Ustaz? Apa masih dianggap sah atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam kamar mandi itu tidak bisa melafadzkan ayat-ayat Quran ya atau sesuatu yang mulia ya. Namun melafadzkan niat ini kita lafadz niat, mengucapkan niat nawaitul wudu' ala rafil hadatsil akbar ta'ala, kita basuh wajah, itu wudu kita tidak sah ya, wudu kita tidak sah karena melafadzkan niat itu bukan bagian suatu kewajiban, karena niat itu bukan dilafadzkan. Niat itu menyengaja dengan hati, meskipun dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan melafadzkan niat itu dianjurkan supaya menguatkan niat kita. Jadi melafadzkan niat itu cuman penguatan saja. Adapun wajib dalam niat itu adalah menyengaja dengan hati, ya, bukan diucapkan, tapi disengaja dengan hati. Qasdun bil qalbi ma'al fi'li. Jadi tidak apa-apa kita berwudu di kamar mandi, di bak yang biasa kita pakai untuk mandi, itu wudunya kita tetap sah, ya. Ada salah satu praktek yang kuat pernah kami di Jawa, itu ada syekh, ada mufti dari Saudi Arabia. Beliau menginap di hotel, wudunya di kamar mandi, ya. Beliau wudu di kamar mandi. Tidak perlu dilafadzkan. Kalau Bapak memahami bahwa mengucap ayat-ayat Allah atau hal-hal yang mulia dalam kamar mandi tidak boleh, tidak perlu diucapkan. Karena niat itu bukan diucapkan, disengaja. Ya, menyengaja dengan hati, cukup menyengaja dengan hati. Adapun berwudu dari air keran, ya, kita dari bawah ke atas, balik lagi, balik ke atas, balik lagi, ya, itu tetap sah. Yang penting ada dari bawah ke atasnya, ya. Kita mau dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah, tetap wudu kita sah. Adapun kalau air keran itu sebenarnya bisa kita tampun dengan tangan, ya. Kita tampun, nanti ada Ustadz Ansor atau Ustadz Mustamin sesekali bikin praktek wudu, ya. Kita tampung begini air kerannya, ya. Cuman biasa yang Nabi contohkan adalah pakai wadah atau gayung. Biasanya kalau air keran itu kalau kita paham bagus, kita matikan, hidupkan lagi, karena biasanya boros, airnya itu mengalir terus, ya. Kalau kita tidak mau mewadahi dengan tangan, cukup kita kena bagian yang paling bawah, kita jalan ke atas, balik lagi, kita jalan lagi, ya. Adapun yang dihitung adalah dari bawah ke atasnya. Setelah itu mau kita bolak-balik juga tidak masalah. Yang dimaksudkan di sini adalah basuhan awal, ya. Itu dari bawah ke atas. Apakah wudu kita sah? Nah, wudu kita tetap sah, ya. Karena sudah kita tunaikan ketentuannya, itu membasuh tangan dari bawah ke atas, ya. Nanti ada penjelasan tambahan, kita tanya kepada ustadz-ustadz yang lebih faqih lagi. Ada lagi, Pak? Wudunya sah, Pak, ya? Wudunya tetap sah. Adapun niat tadi, niat itu bukan dilafadzkan, niat itu disengaja dengan hati. Adapun kalau kita mau lafadzkan hanya penguatan hati kita saja. Maka biasa kalau di Jawa itu kami kalau makmum, biasa imamnya usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Jadi dia bukan niat sebelum sholat, dia niatnya itu ketika takbiratul ihram. Cuma takbiratul ihram dia menyengaja ke dalam hati, menguatkan niat. Cukup, insyaallah. Kita masih ada lagi? Ustadz Mursal mau bertanya? Masya Allah. Cukup insyaallah, ya. Ya, baik, hadirin jemaah yang mulia, semoga Allah pahamkan kita dengan agama, Allah istiqomahkan kita ini dalam mengamalkan agama. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang sangat dirahmati Allah. Sesuai dengan pengumuman tadi malam, kita jalan santai sebelum kita menikmati sarapan pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.